saya harus cerita ya, bahwa saya agak nakal. Cuman memang gara-gara rumah sakitnya penuh, yang sudah mau masuk rumah sakit ya kita tolak duluan di IGD gitu. Tapi dia bilang, saya nggak divaksin nggak apa-apa tuh, sehat-sehat aja. Alhamdulillah, kenapa? Karena sekitar dia vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Depak Bercipta. Kembali lagi nih di podcast Cerita Bareng Aul dengan suasana yang berbeda dan tentunya host yang berbeda nih teman-teman. Dengan suasana yang masih PPKM nih, mulai PPKM ya teman-teman. Pada episode kali ini kita bakal ngobrol nih dan mendengarkan cerita seputar proses vaksin dan pengenaan COVID-19 di Rumah Sakit UI. Dengan tentu kita ditemani oleh dokter yang sering disapa Dok Day nih teman-teman, mungkin ya yang follow Twitternya dan IG-nya pasti tahu dong. Nah, di sini sudah ada nih dokternya. Boleh kita kenal dulu. Halo, selamat malam dokter. Malam, Mbak Aul. Ya. Gimana dok kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat ya dok. Nah, sebelum mulai dok mau nanya dulu nih dok ya, kita kepo dikit. Sejak kapan dipanggil Dok Day dan kenapa nama Instagramnya Togaya Iyasu nih dok, sampai yang mungkin ya lidahnya ini pagaliget ya dok. Mungkin kayak ada kisahnya atau sejarahnya dok, boleh diceritain nih kenapa dipanggil Dok Day. Dokdai itu saya nggak ngerti sih, jadi Twitter itu pada manggil Dokdai, padahal nama panggil saya ya Dayat, atau kalau temen SMA saya manggil saya Rahmat. Tiba-tiba sekarang gara-gara ada yang kenal saya sebagai dokter, saya kan nggak pernah bilang saya dokter kalau di luar, tapi ya entah kenapa di Twitter panggilnya Dokdai. Kalau Tokugawa Yasu itu, jadi saya kan sebelumnya di RCM, kemudian habis itu mencoba membangun sendiri karir segala macam gitulah dengan pindah ke Depok. Itu terinspirasi dengan kisah Tokugawa Ieyasu. Dia pindah menukar 5 provinsi utama menjadi 8 provinsi di ujung itu, supaya ya minimal gue jagain karir gue dulu gitu, sampai sambil bersabar menunggu kesempatan lain datang. Jadi ya itu yang saya pakai, bahwa ya saat ini saya fase bersabar lah, tapi ya lagi fase bersabar ternyata ya COVID-nya nauzubillah gitu kan, jadi ya tiba-tiba kok lebih sibuk daripada waktu di RCM gitu. Itu terinspirasi dari seperti namanya kayak bahasa Korea ya dok ya? Atau bukan? Enggak, Bukan. itu shogunnya Jepang, jadi masa tiga penguasa, habis itu terakhir ya Tokugawa Ieyasu yang berhasil memantapkan posisinya di Jepang dan bisa mempertahankan dinastinya 300 tahunan, 200-300 tahun. Gitu. Jadi dipanggilnya Dok Day itu dari berawal dari Twitter ya dok? Kalau Instagram saya lock, nggak guna lihat Instagram saya karena ya mukanya jelek. Aduh. Oke, lanjut ya dok nih. Bagaimana sih kondisi Rumah Sakit UI saat ini dok? Katanya kan agak mencekram ya dok. Bisa ceritakan nggak dok? Ya sama seperti semua rumah sakit di seluruh Indonesia, COVID-nya naik banget, IGD-nya penuh, kita buka ruangan, kita buka ICU pun baru juga ya penuh semua. Soal menegangkan ya, karena RSUI itu agak luas, jadi kan kita udah memisahkan tuh zona COVID sama zona non-COVID, dan zona non-COVID itu tetap luas juga gitu. Jadi maksudnya ya anggap aja lah 2-3 rumah sakit tipe B digabungin jadi satu rumah sakit UI, jadi maksudnya nggak tercampur sama sekali. Jadi ya ngantor sih masih baik-baik aja, cuman memang karena saya punya kantor sendiri satu ruangan, jadi tapi kalau yang staff-staff saya yang bercampur beberapa orang di dalam satu ruangan ya saya suruh WFH semua lah. Gitu. Dari yang saya baca kan kurang lebih sudah ada 500-an nakes yang gugur karena bertugas menangani COVID ya dok. Bagaimana kondisi nakes di Rumah Sakit UI dok? Atau keteteran mungkin kan banyak 500 nakes yang gugur. Alhamdulillah sih semua masih dilindungi Allah lah gitu. Jadi maksudnya insya Allah nggak ada apa-apa sampai saat ini. Ada beberapa yang positif, tapi insya Allah sih semua masih bergejala yang sangat ringan sekali, yang masih bisa di isoman segala macam. Dan kita RSUI juga membuatin tempat isoman tuh mereka sih. Jadi yang karena kebetulan kita banyak muda, jadi anak-anak kos juga kadang-kadang. Nah, anak kos ini kan ya nggak mungkin di kosan, akhirnya ya kita buat isomannya lah. Kalau soal positif sih itu sudah terperkirakan sih pasti. Jadi waktu gelombangnya udah mulai naik,
Makanya kita ngusulin ada swab massal, seluruh pegawai RSUI di swab supaya tahu nih, sebelum bertempur kita udah tahu nih yang positif berapa. Jadi nggak ada yang OTG nggak jelas gitu kan, dan jadi tukang sebar virus Iya, malah. persiapan ya dok ya. Nah yang saya tahu saat ini kan nakes sampai harus pilih-pilih pasien ya dok. Itu benar nggak ya? Kenapa sampai harus begitu? Prinsipnya yang ke rumah sakit UI itu yang rawat inap ya, yang boleh rawat inap itu adalah sedang, berat, ataupun kritis. Jadi nggak bisa semuanya, jadi kayak OTG nggak bisa ringan, Darurat ya. Ya. yang butuh pertolongan lah gitu. Jadi kalau nggak butuh pertolongan ataupun ya OTG aja lah, ya udahlah tidur di rumah. Tapi kita juga melayani mereka sih kalau mau berobat jalan. Jadi kalau berobat jalan ya untuk foto ronsen, periksa darah, untuk memastikan mereka baik-baik saja kita tetap layani. Tapi untuk rawat inap kita layani yang sedang, berat ke atas. Soal pilih-pilih nggak juga sebenarnya sih. Jadi ya yang ada di dalam rumah sakit ya kita selamatin. Cuman memang gara-gara rumah sakitnya penuh, yang sudah mau masuk rumah sakit ya kita tolak duluan di IGD. Iya. Jadi seberapa kondisi begitu IGD penuh ya nggak bisa masuk, bukan dipilih gitu. Untuk jumlah kasus terkonfirmasi kan masih tinggi, masih hampir 40 ribuan dalam sehari se-Indonesia. Katanya juga nih masih belum puncak. Menurut Dok Bay, kira-kira puncak second wave nih kapan Dok? Kemarin itu udah ada perkiraan sih antara 20 sampai 30 Juli ini puncaknya. Mungkin akan turun di Agustus. Itu sih targetnya sih. Jadi maksudnya ya pertama kelemahan kita adalah kita nggak bisa periksa semua. Jadi kita tetap punya OTG. Jadi maksudnya 40.000 ini bukan berarti 40.000 doang yang positif gitu kan. Lebih dari itu. Kalau Menkes 500.000 tapi ternyata baru 150-an ribu yang diperiksa. Jadi maksudnya ya masih jauh dari panggang dari api. Jadi ya kita sampai titik itulah baru kita akan turun. Dan agak dibedakan antara Jawa dengan non-Jawa kan. Non-Jawa kan sebenarnya sih nggak segitunya dibandingin Jawa. Cuman kalau non-Jawa begitu ada apa-apa ya kolaps sekaligus. Tapi kalau Jawa mungkin masih bisa bertahan, tapi gaungnya lebih besar gitu. Kalau di daerah kolaps, gaung nggak kedengaran juga gitu di Indonesia kan. Gitu. Mungkin lebih di sekitar UI atau Depok ya, Dok ya. Nah, untuk sekarang jumlah yang sudah divaksin berapa persen Dok? Khususnya nih mungkin yang di Depok atau di rumah sakit UI. Itu kecepatan vaksin kita itu awalnya 500 sampai sejak Maret itu 1.000 per hari. Jadi ya kali sebulan itu 22 hari. Jadi ya kecepatan vaksin kita 22 kali, sekarang udah 6 bulan, 22.000 kali 6, 100-an ribu lah, 100-an ribu orang udah divaksin sih. Di RSUI saja. Nah, mengenai vaksin Dok, saya ini penasaran ya. Kan saya sudah vaksin pertama. Nah, misalkan saya terpapar COVID, nauzubillah nih ya. Terus saya vaksin lagi yang kedua. Itu apa perbedaan dari vaksin pertama dan vaksin kedua, Dok? Perbedaannya? Ya tetap vaksin juga yang kedua. Jadi ya kena COVID-nya itu adalah sebenarnya kadang-kadang ada yang mengatakan membentuk imun, tapi tetap harus divaksin kedua. Kenapa? Karena vaksin pertama butuh booster. Jadi booster itu kayak penguat sinyal lah, gitu. Jadi maksudnya kita kayak wifi ada routernya yang penguat sinyalnya nanti harus mengedarkan ke tempat lain. Nah, seperti itulah. Jadi kita butuh second tetap. Tapi memang setelah COVID positif sih tidak buru-buru. Kita tunggu dulu setelah 2-3 bulan baru boleh vaksin lagi yang kedua. Oke, berarti aku 3 bulan lagi ya vaksin kedua gitu ya untuk persiapan. Nah, angka ideal untuk herd immunity ini harus berapa persen Dok? Kapan kita bisa switch ke sana? Herd immunity ini ada 2 versi nih. Yang satu adalah dengan memvaksin sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah meng-COVID-kan sebanyak-banyaknya. Ini ya, jadi maksudnya agak bedain ya. Iya. Kita bicara dulu yang soal memvaksin sebanyak-banyaknya. Targetnya tentu 70%. Jadi kita bilang 70%, maka orang lain tidak akan terkena. Kayak misal kasus campak lah ya, atau dulu sempat polio heboh sih. Tapi gini, kan ada beberapa orang tuh anti vaksin ya. Tapi dia bilang, saya nggak divaksin, nggak apa-apa tuh, sehat-sehat aja. Alhamdulillah, kenapa? Karena sekitar dia vaksin. Jadi nggak bisa nularin, nggak ada yang bawa campak ke lingkungan itu. Jadi dia yang nggak vaksin bebek aja, itu yang dibilang herd immunity karena vaksin. Atau yang kedua teorinya,
herd immunity yang karena kena COVID. Kan habis COVID tadi itu. Maka sebenarnya lebih aman ketemu orang yang habis COVID daripada orang yang belum kena COVID dalam tanda petik. Kenapa? Karena dia udah pasti nggak nularin lah gitu. Udah 2 minggu, 1 bulan itu dia nggak nularin lagi kan. Sudah pernah gitu ya dok ya? Sudah pernah. Nggak pernah kan 2-3 bulan. Tapi setelah itu memang kekebalannya turun. Nah teorinya dulu, semua orang tuh, udah kita kenakan COVID aja dulu semua. Kenapa? Karena kan ringan nih gejalanya. OTG, tapi memang ada 5% yang jelek, ada 2,8% yang meninggal. Risiko itu kan yang makanya ditentang. Ada yang mengatakan minta herd immunity dengan COVID kan aja semua, tapi ya itu yang ditentang karena risikonya tetap 2,8%. Kita kan nggak tahu siapa 2,8% itu yang akan meninggal. Itu problem dari kita. Akhirnya ya kita kejar vaksin kan, tapi ya vaksinnya nggak terkejar. Tiba-tiba ada varian baru. Karena dulu sempat ada penelitian epidemiologi, dikatakan 60% orang Jakarta itu udah ada antibody COVID. Artinya apa? Dia udah pernah kena mungkin, cuman nggak tahu kapan atau OTG. Tapi begitu Delta variannya sekarang baru terasa beda. Kenapa? Nyebarnya gampang, jeleknya gampang. Nggak terkejar apapun sekarang. Jadi ada 2 versi ya dok untuk herd immunity ini gitu kan ya. Nah boleh ceritain nggak dok nih gimana sih cara kerja vaksin dalam tubuh kita? Kan banyak ya yang udah vaksin tapi masih terpapar dok. Jadi ada metode-metode vaksinnya. Saya juga nggak terlalu detail sih, tapi gini. Dulu kan kita kenal tuh ada vaksin Jenner, cacar. Jadi cacar itu dilemahkan, habis itu dikasih ke orang lain, dengan itu dia sakit cacar ringan, tidak bergejala apapun, habis itu dia membentuk kekebalan tubuh sehingga cacarnya akan hilang. Itu yang terjadi dengan Sinovac ini. Jadi vaksin yang dilemahkan, habis itu disuntikan, dibentuk antibodi dari lemahkan itu, dan dibutuh rangsangan kedua, supaya yang tadi responnya terhadap vaksin pertama itu lebih kuat lagi di respon kedua. Ada lagi yang metodenya adalah dari vaksin RNA. Ini agak rumit modulated-nya. Kenapa? Karena kita sebenarnya, ini kan COVID ini virus RNA. Virus RNA itu sebenarnya udah puluhan tahun diteliti. Sudah ada ya? Di puluhan tahun diteliti, tapi belum banyak perkembangan yang menggembirakan. Tapi kan fondasinya udah ada nih, udah 30-50 tahun fondasinya udah ada. Sehingga kalau ketika ada virus ini COVID, ya sudah, kenapa nggak coba mRNA ini? Jadi maksudnya dengan RNA. Biasa kan virus itu DNA itu masih bisa tuh ketemu vaksinnya. Begitu RNA, itu DNA itu deoksi kan. Ini R-nya ada pasti apa sih? Ya RNA DNA itu pelajaran biologi zaman dulu. Pasti nanti pada salah saya direkam lagi. Jadi intinya RNA itu lebih rumit, tapi ya karena teknologinya sudah 30-40 tahun dikembangin, kita mau nggak mau ya bisa lebih cepat yang sekarang. Nah, nih baru aja kemarin dok, ada kabar susu beruang yang lagi viral nih, air kelapa hijau, madu, telur ayam kampung mentah, visi vitamin 1000, katanya kan bisa nyembuhin COVID. Nah, akhirnya harganya sampai meroket nih dok. Gimana tanggapan dok baik tentang fenomena ini dok? Dan sangat ini banget ya dok, fenomenal banget. Virus COVID ini belum ada obatnya. Nah, iya. Dulu yang pertama. Dan tidak ada pencegahannya selain vaksinasi kan. Iya, betul. Maksudnya yang penting apa sih? Yang penting tubuh kita sehat. Jadi mau minum susu beruang, air kelapa, itu boleh semua. Vitamin C, asal dalam dosis cukup, vitamin D, boleh semua, nggak ada yang larang. Iya, hanya pembantu ya dok ya? Bukan? Nggak bantu juga, cuman ya buat kita tetap sehat lah, seger lah bahasanya kan. Minum susu beruang ya seger lah. Tapi maksudnya bukan berarti habis minum susu beruang maka kebal COVID. Enggak, yang bikin kebal COVID itu satu, kita pakai masker. Mematuhi protokol kesehatan yang pertama. Ya. Yang kedua, pakai vaksin. Vaksinnya itu yang kita harapkan mengurangi resiko untuk kena COVID, ataupun kalau kena COVID tidak berat. Dua ini doang gitu. Jadi kalau orang nanya pakai apa ya nggak ada obatnya, nggak ada ininya, nggak ada vitaminnya segala macam. Sama satu lagi, kalau bisa faktor resiko semua diobatin. Jadi ada yang punya gula, silakan jaga gulanya. Yang punya hipertensi, silakan jaga hipertensinya. Itu sih. Dan kalau kebanyakan minum vitamin itu efek sampingnya bagaimana dok? Vitamin itu ada dua nih, larut lemak sama larut air. Kalau udah larut air, lebih dosis, ya dibuang.
larut lemak, gitu juga. Cuma buangnya beda, satu lewat pipis, satu lagi lewat tempat lain. Tapi maksudnya, ya dibuang, kelebihannya dibuang. Jadi maksudnya ya pandai-pandaian aja orang jualan obat. Toh maksudnya habis itu dibuang juga. Dosisnya kecil, vitamin C cuma 60 mg sehari butuhnya. Vitamin D ada yang minta 5.000, ada yang minta sampai 50.000 pada wanita hamil. Tapi ya di luar itu ya standar lah. Oke, ada 2 vitamin ternyata guys. Nah nih, terakhir nih dok nih, ada pesan nggak nih dari dok Dai untuk orang yang sedang isoman supaya cepat sembuh dan orang yang sehat supaya tidak terpapar dok? Yang sehat dulu ya. Iya. Yang sehat satu-satunya cara untuk melindungi, tadi saya bilang, masker, masker, dan masker. Saya harus cerita ya, bahwa saya agak nakal. Saya itu tetap jalan ke mall, saya tetap jalan-jalan keluar kota, saya liburan, tapi saya masker. Dan saya tidak pernah mau ketemu orang lain tanpa masker. Jadi maksudnya, walaupun dia seakrab siapapun, saya kan orang tua saya di Medan nih. Jadi saya ketemu orang tua saya pakai masker. Orang tua saya suruh pakai masker. Saya nggak tahu apa kondisi orang tua. Apa yang kita cari perkara. Yang kedua ya, kalau ada akses vaksin, vaksin lah. Saya sih berprinsip, pokoknya kalau bisa vaksin, vaksin lah. Saya masa bodoh deh, umurnya berapa, segala macam. Kalau bisa vaksin, vaksin. Kita bukan cuma lindungi diri kita doang, kita lindungi orang lain juga. Betul. Kalau untuk yang positif COVID, ini yang pertama ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa positif COVID akan semuanya baik-baik saja. Enggak. Jadi yang pertama sarannya adalah, kalau udah confirm positif, berobat ke dokter, bisa di puskesmas sekalipun. Foto ronsen dada, cek kondisinya. Yang dijaga adalah, yang pertama, tensi. Yang kedua, suhu. Suhu harus di bawah 37,2. Jadi siapkan paracetamol untuk obat panasnya, siapin aja. Yang ketiga apa? Saturasi. Saturasinya berapa? Pokoknya kalau masih di atas 95%, nggak usah ke rumah sakit, nggak apa-apa. Tapi tadi itu, foto dada. Yang keempat, lihat nafasnya. Lebih cepat nggak? Ada usaha nafas nggak? Lihat tulang dadanya. Tulang dadanya ada berusaha nggak untuk bernafas. Berikutnya yang kelima, foto dada tadi. Foto dada ini adalah untuk lihat, ada nggak infeksinya. Kalau dia bersih nih, foto dadanya bersih nih, maka dia fine-fine saja. Tapi kalau dia fotonya ada sedikit segala macam, itu yang mungkin harus difoto lagi. Kenapa? Karena gini, yang saya bilang, harusnya kita nggak pakai oksigen di rumah. Yang namanya isoman tidak pakai oksigen. Isoman itu adalah pemantauan mandiri semua tanpa bantuan apapun. Happy-happy lah gitu bahasanya. Jadi ketika kita ada sesuatu yang mulai jelek, itulah yang harusnya ke rumah sakit. Itulah yang tidak boleh telat diobatin. Oke, nah teman-teman nih ya, bisa diingat ya, dan nasihat dari pesan dari dokternya, ada 5 pesan nih yang untuk orang yang positif dan juga 2 yang sehat supaya tetap menjaga protokol kesehatan teman-teman, itu sangat penting banget ya. Dan sekali lagi terima kasih ya kepada Dr. Rahmat Hidayat nih, dokter yang sudah hadir di episode kali ini dan berbincang-bincang lagi ya dok. Semoga kita bisa bertemu nih ya di lain waktu ya dok ya. Sama-sama. Nah, dan teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan juga. Ada 6M nih teman-teman, jangan lupa ya. Kemarin kan sudah kita bahas nih sebelumnya. Nah, cukup sekian di episode kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan lalu klik tombol loncengnya agar kita tahu video terupdate dari kita. Terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.